Oke, pada kesempatan kali ini kami akan bahas beberapa topik, di antaranya yang pertama yaitu sistem komunikasi terpadu maritim, yang kedua yaitu perkembangan teknologi, yang ketiga regulasi dan alokasi spektrum dan perencanaan komunikasi radio maritim, yang keempat adalah aplikasi komunikasi dan perangkat telekomunikasi dalam dunia maritim. Jadi next. Oke, yang pertama ini kita akan membahas mengenai sistem komunikasi terpadu maritim. Slide next. Oke. Komunikasi terpadu maritim adalah bentuk komunikasi yang disalurkan melalui jaringan dalam aktivitas perikanan untuk mendukung dan memberikan sumber informasi terkait sehingga potensi kelautan dapat dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Bisa di next. Oke, yang kedua, ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi di laut. Next. Oke. Di mana untuk perkembangan teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem navigasi dan sistem komunikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, sistem navigasi. Navigasi secara umum dapat diartikan sebagai pengetahuan sekaligus memindahkan kapal dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi sesuai rencana. Dalam bidang kelautan dan perikanan diartikan sebagai proses melayarkan kapal dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar, aman, dan efisien. Bisa di next. Sistem navigasi di bidang kelautan dan perikanan ini mencakup beberapa kegiatan pokok, antara lain yang pertama menentukan tempat kedudukan atau posisi di mana kapal berada di permukaan bumi dapat menjamin terciptanya aspek-aspek ekonomis. Yang kedua, mempelajari serta menentukan rute atau jalan yang harus ditempuh agar kapal sampai ke tujuan dengan aman, cepat, selamat, dan efisien. Next. Untuk teknologi sistem navigasi terdapat beberapa teknologi, diantaranya yaitu GNS, Global Navigation Satellite System, dan GPS, Global Positioning System. Bisa di next. Yang pertama yaitu GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System, sistem yang memberikan pelayanan data dan informasi posisi suatu objek di muka bumi ini selama sistem receiver tetap aktif. Penentuan posisi dapat dilakukan berdasarkan 4 dimensi, yaitu garis bujur, garis lintang, ketinggian, dan waktu. SS yang masih sedang dikembangkan antara lain sistem Galileo milik Eropa yang dikembangkan Uni Eropa bekerja sama dengan European Space Agency atau ESA. Yang kedua yaitu sistem navigasi regional BELO dikembangkan Cina. Yang ketiga yaitu sistem navigasi India, Regional Navigation Satellite System atau IRNSS dikembangkan oleh India. Yang keempat yaitu Guangxi Zenith System Satellite atau GZSS akan dikembangkan oleh Jepang. Bisa di next. Yang kedua yaitu GPS atau Global Positioning System, berfungsi dalam penentuan posisi kapal dengan ketelitian dan jangkauan yang lebih luas, dan yang paling penting adalah untuk sistem kemudi kapal. GPS juga dapat memberikan informasi waktu transfer dari satu tempat ke tempat lain sampai beberapa nanodetik. Selain GPS, dalam sistem navigasi juga dikenal perangkat navigasi elektronik lainnya yang secara umum banyak digunakan dalam bidang perikanan. Selain GPS, dalam sistem navigasi juga dikenal perangkat navigasi elektronik lainnya yang secara umum banyak digunakan dalam perikanan seperti radar atau radio detection and ranging. Yang kedua yaitu VMS, Vessel Monitoring System. Bisa di next. Berikut penjelasan mengenai radar. Radar atau radio detection and ranging berfungsi memberikan petunjuk adanya kapal, pelampung, kedudukan pantai dari objek di sekeliling kapal.
Radar juga berfungsi memberikan informasi jarak antara kapal dan objek tersebut. Bisa di next. Berikut ini adalah beberapa prinsip kerja dari radar. Yang pertama yaitu pada saat pengiriman sinyal antena akan berputar 10 hingga 30 kali per menit dengan memancarkan pulsa 500 hingga 3000 kali per detik. Yang kedua, ketika pemancaran pulsa ini akan dipantulkan kembali apabila mengenai sasaran dalam bentuk gema radio. Yang ketiga, pulsa yang dipantulkan ini akan diterima kembali oleh antena dan dikirim ke unit penerima receiver melalui switch pemilih, pancar, atau terima. Yang keempat, setiap kali elektrik dipancarkan, bintik-bintik putih akan terbentang dari pusat screen atau scope radar dengan kecepatan konstan dan akan membuat garis sapuan. Garis sapuan ini akan bergerak di sekeliling pusat scope dan berputar searah jarum jam di mana putarannya selaras dengan putaran antena. Yang kelima adalah apabila sinyal video atau video sinyal digunakan dalam indikator bintik putih di atas garis sapuan ini akan diubah ke dalam bentuk gambar atau bayang-bayang. Yang keenam, posisi gambar ini akan sejalan dengan arah gelombang elektrik yang dipancarkan serta jarak posisi gambar ini dengan pusat scope radar adalah berdasarkan jarak kapal dengan sasaran di suatu tempat. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada VMS atau Vessel Monitoring System. Vessel Monitoring System atau VMS atau biasa disebut dengan sistem pemantauan kapal perikanan atau SPKP adalah suatu komponen sistem MCS berbasis satelit dan peralatan transmitter untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan. Teknologi ini memungkinkan penggunaannya untuk memonitor posisi kapal, lalu jalur pergerakan atau perpindahan kapal, bahkan mengidentifikasi waktu kapal di posisi tertentu, serta kecepatan kapal di perairan near real time atau mendekati saat terjadi. Pemantauan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan VMS memanfaatkan Automatic Location Communicator atau ALC. Bisa di next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis untuk VMS sendiri terdiri dari dua bagian yaitu dua jenis. Yang pertama VMS online dengan teknologi GPS, yang kedua yaitu VMS offline dengan teknologi WiFi pada frekuensi 2,4 GHz dengan jarak jangkauan 100 meter dari antena pemancar. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Untuk cara kerja VMS sendiri itu ada beberapa hal, dimana yang pertama adalah pemasangan transmitter pada setiap kapal. Lalu yang kedua adalah transmitter yang telah terpasang itu akan mengirimkan sinyal kepada satelit provider masing-masing, di mana pengiriman sinyal akan dilakukan secara otomatis oleh transmitter interval waktu dalam kurun waktu 1 jam. Lalu yang ketiga, sinyal-sinyal yang akan diterima oleh satelit diteruskan atau akan dikirimkan kembali ke processing center untuk diolah data-data yang telah dikirimkan satelit, di mana lokasi processing center ini berbeda tergantung providernya. Untuk Argos lokasinya berada di Prancis dan Inmarsat di Inggris. Lalu yang keempat, setelah diolah menjadi data-data posisi kapal, kemudian data dikirimkan ke pusat pemantauan kapal perikanan. Di VMC, data tersebut diolah server yang dimiliki untuk dapat tampilan gambar pergerakan kapal serta data-data lainnya. Yang kelima, di VMC nanti data kapal akan dianalisis. Jika terdapat pelanggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan. Yang keenam, tampilan posisi kapal yang telah diterima VMC kemudian akan diberitahukan kepada para pemilik kapal. Ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas website yang dikelola oleh VMC. Pemilik yang ingin mengetahui posisi kapalnya dapat mengakses website.
Lalu terdapat IMTS atau yang disebut dengan Intelligent Maritime Transportation System, di mana sistem ini terdiri dari bagian perangkat keras untuk mendapatkan data kapal dan perangkat lunak untuk menyajikan data kapal. Perangkat penerima memungkinkan untuk dipasang di seluruh wilayah pantai Indonesia sehingga data kapal dalam jangkauan penerima dapat diintegrasikan menggunakan sistem penerima data AIS untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan fungsi-fungsi dalam IMTS. Untuk fungsi IMTS sendiri itu ada yang pertama sebagai monitoring, di mana sebagai pemantau gerak kapal baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. Yang kedua sebagai controlling, di mana untuk mengatur jalur yang dapat dan yang tidak dapat dilalui oleh kapal. Yang ketiga ada enforcement, untuk menegakkan terkait kapal yang melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir ada information provider, sebagai penyedia segala informasi yang dibutuhkan pelaku kemaritiman seperti pihak pelabuhan, perusahaan perkapalan, perusahaan ekspedisi, dan search and rescue atau yang disebut dengan SAR ya. Lalu terdapat AIS atau Automatic Identification System. AIS ini sendiri itu disebut atau memiliki pengertian sebagai sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal melalui pertukaran data dengan kapal lain di dekatnya, BTS AIS dan satelit. Informasi yang didapat dari AIS bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu geostasioner, lalu ada non-geostasioner, dan navigasi. Lalu terdapat sistem komunikasi, di mana sistem komunikasi sendiri itu memiliki artian satu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi yang meliputi berbagai elemen yang terkait dengannya. Berdasarkan medium fisiknya, sistem komunikasi ini dibagi menjadi 2, ada yang kabel, ada yang nirkabel. Kabel sendiri itu sistem komunikasi yang tidak menggunakan dalam proses perambatannya. Kalau nirkabel menggunakan frekuensi radio atau gelombang radio sebagai pembawa informasi, atau lebih dikenal dengan sistem komunikasi radio. Pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pesawat radio, antena, dan power supply. Lalu terdapat teknologi sistem komunikasi terpadu, yang mana dibagi menjadi 4. Ada hub, OneNet, NANET, dan OneNet. Kalau hub ini disebut dengan layanan komunikasi yang lebih hemat biaya, lebih cepat daripada satelit, dan lebih pendek penundaan propagasi dengan cakupan area yang jauh lebih luas. Kalau OneNet itu sistem komunikasi yang tidak memerlukan infrastruktur jaringan dan memungkinkan semua untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kemampuan self-scoring. Yang ketiga ada NANET, di mana komunikasi nirkabel yang menyatakan benda apapun di permukaan air digunakan untuk jaringan sebagai platform. Lalu ada OneNet, yaitu sebagai sensor jaringan yang menghubungkan benda-benda di bawah air untuk membangun IoT. Lalu juga ada regulasi dan alokasi spektrum dan perencanaan pita komunikasi radio maritim, di mana untuk regulasi nasionalnya adalah terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 296/Dirjen/2005 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat radio maritim, di mana ruang lingkupnya adalah perangkat radio maritim harus memenuhi ketentuan internasional, yaitu International Maritime Organization atau disebut dengan IMO, International Telecommunication Union atau disebut dengan ITU, lalu ada International Electrotechnical Commission atau IEC, terus ada Safety of Life at Sea, ada SOLAS, ada European Committee on Post Communication atau CPT, dan Federal Communication Commission atau FCC. Untuk regulasi internasionalnya itu ada hukum internasional yang bisa kita sebut dengan IMO atau International Maritime Organization, yang merupakan sebuah badan khusus PBB
yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. Di mana IMO ini atau konvensi IMO yang paling penting itu ada beberapa hal yang sudah dikeluarkan, antara lain Safety of Life at Sea atau disebut dengan SOLAS Convention 1974 sampai 1978, di mana dia mengenai aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. Yang kedua ada Marine Pollution Prevention atau disebut dengan MARPOL Convention pada tahun 1973 sampai 1978, di mana dia ini mengenai aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangan. Yang ketiga ada Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers atau STTW Convention pada tahun 1978 yang mengenai persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi ABK untuk bekerja di atas kapal. Salah satu contohnya adalah Convention on the International Maritime Satellite Organization pada tahun 1976 atau yang disebut dengan Inmarsat Convention 76, yaitu mengenai penggunaan komunikasi satelit khususnya yang digunakan dalam dunia pelayaran karena komunikasi dengan menggunakan radio terestrial sudah semakin padat dengan jangkauan yang terbatas. Selain hal yang tadi, itu ada juga International Convention for the Safety of Life at Sea atau disebut dengan SOLAS pada tahun 1974, di mana setiap kapal laut memiliki bobot melebihi ketentuan waktu dalam kurun 1.600 GT yang harus dilengkapi pesawat komunikasi radio untuk distress and safety, keselamatan dan mara bahaya, di mana sistem komunikasi radio non-GMDSS yang digunakan adalah ada telegrafi kode Morse pada 500 kHz. Yang kedua ada radio teleponi pada frekuensi 2182 kHz atau 156,8 MHz pada channel 16. Lalu untuk Automatic Identification System atau AIS, untuk frekuensi khususnya internasional itu ada dua, ada 101,97 MHz, ada juga 162,25 MHz. Lalu untuk frekuensi khusus radionya AIS itu ada 156 MHz sampai 167,450 MHz. Ada juga 160.600 MHz hingga 160.975 MHz. Dan yang ketiga ada 161.000 MHz hingga 162.050 MHz. Lalu perencanaan kita komunikasi radio maritim itu dibagi menjadi beberapa band. Yang pertama saya jelaskan ada MF band. MF band ini dibagi menjadi dua range frekuensi. Yang pertama adalah 435 kHz hingga 536,5 kHz yang biasanya digunakan untuk komunikasi kode Morse. Itu ada 500 kHz sebagai panggilan mara bahaya non-GMDSS. Lalu pada frekuensi 518 kHz digunakan sebagai narrowband direct printing broadcast ke kapal laut. Sedangkan untuk range yang kedua 1606,5 kHz sampai 3,8 MHz biasanya di frekuensi 3 kHz digunakan sebagai operasi telepon radio dan telex baik mode simplex maupun duplex. Lalu pada frekuensi 2174,5 kHz digunakan sebagai NBDP. Pada range frekuensi 2182 kHz sebagai radio teleponi, dan pada range 2187,5 kHz sebagai DFC. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh, terima kasih.
Cek, apakah dengar? Tidak terdengar. Oke. Saya akan melanjutkan tentang perencanaan pita komunikasi radio maritim untuk bagian high frequency band. Oke. Di sini untuk frekuensi high frequency band terjadi pada rentang 3155 kHz hingga 27,5 MHz. Nah, di sini yang pertama itu digunakan pada DSC ya. DSC sendiri merupakan digital selective calling, di mana pengiriman berita berbentuk teks yang digunakan untuk mengirim berita secara otomatis dengan menggunakan sistem radio VHF band dan teknik pengelolaan digital pada sistem DSC ini dikomunikasikan dengan menggunakan bandwidth receiver yang sempit, menghasilkan sinyal DSC yang relatif bebas dari noise. Nah, itu untuk frekuensinya ada pada 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz, 16804,4 kHz. Untuk yang kedua, untuk NBDP itu terjadi pada frekuensi 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22.376 kHz serta 261.000,5 kHz. Nah, untuk yang ketiga ada digunakan untuk komunikasi SAR, maritim dan penerbangan di frekuensi 3023 kHz dan 4215 kHz. Bila bisa di next, Bu. Untuk GMDSS yang selanjutnya terjadi pada frekuensi very high frequency band yang terjadi pada rentang 156 hingga 174 MHz. Yang pertama itu ada di 156,3 MHz untuk komunikasi kapal laut dan pesawat dalam operasi SAR. Yang kedua di frekuensi 156,65 MHz untuk komunikasi antar kapal laut terkait keselamatan navigasi pelayaran. Untuk yang ketiga ada di frekuensi 156,80 MHz untuk panggilan dan marabahaya internasional non GMDSS. Untuk yang keempat terjadi pada frekuensi 156,525 MHz untuk panggilan dan marabahaya digunakan DSG. Nah, yang selanjutnya ada 406 hingga 401 MHz itu untuk uplink akses satelit FRB. Terus yang kedua ada 1530 hingga 1544 MHz untuk downlink komunikasi satelit, 1626,5 hingga 1645,5 MHz untuk uplink komunikasi satelit. Yang keempat 1200 hingga 9500 MHz untuk radar maritim termasuk SAR dan SARDI. Bisa dilanjut. Untuk yang selanjutnya tentang aplikasi komunikasi dan perangkat telekomunikasi dalam dunia maritim. Bisa di next. Yang pertama ada aplikasi untuk Laut Nusantara, yang kedua untuk aplikasi VTS, yang ketiga untuk Wakatobi Ice, dan kelima untuk Trackfish. Sebentar, ngelek. Nah, yang pertama itu ada Trackfish dahulu, yaitu alat yang digunakan untuk menelusur dan merekam jejak penangkapan ikan. Ini dikembangkan oleh Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor ya.
perangkat teknologi tersebut dinamakan trackfish. Trackfish ini fungsinya itu untuk menelusuri jejak penangkapan ikan dan merekam seluruh perjalanan kapal. Nah, di situ ada Fisher atau Fisheries Electronic Reporting CPU that's per unit of effort. Ya, di situ mencakup data dan informasi mengenai penelusuran operasi penangkapan ikan, transit, waktu operasi, dan peta distribusi hasil tangkapan utama. Di situ sistemnya ditenagai dengan baterai, solar panel, dan juga perangkat GPS digunakan untuk sistem satelit navigasi dan penentu posisi yang dimiliki dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit dengan triangulation. Jadi next. Yang kedua ada Laut Nusantara atau MFIS. Aplikasi ini berkolaborasi dengan Balai Riset dan Observasi Laut ROL yang berpusat di Kelautan dan Perikanan PT XL Asyata. Aplikasi Laut Nusantara ini sebelumnya dinamakan MFIS tadi, dibangun selama kurang lebih 5 bulan. Data yang ada di dalam sistem ini akan menginformasikan penangkapan ikan, jarak posisi ke lokasi penangkapan ikan, konsumsi BBM, jumlah hasil tangkapan, jenis ikan tangkapan, harga ikan di pelabuhan, dan kontak person. Aplikasi ini membantu nelayan untuk menentukan jarak posisi ke lokasi tadi sama penangkapan ikan, konsumsi BBM-nya. Nah, untuk PPDB-nya menggunakan data satelit penginderaan jauh untuk mendeteksi kondisi perairan thermal front dan konsentrasi klorofil sebagai indikator kesuburan perairan dan tempat gerombolan ikan berada. Yang kedua, data diperoleh dari Ocean Color bersumber dari satelit Terra dan Aqua Medis. Bisa dilanjut, Bu? Selanjutnya ada Wakatobi Ice. Wakatobi Ice itu wahana keselamatan dan pemantauan objek berbasis informasi ice. Digunakan untuk memungkinkan lokasi dan pergerakan nelayan terpantau setiap detik pada stasiun penerima BTS atau Vessel Traffic System. Di situ ada transponder ice itu memancarkan broadcast berupa nama kapal, posisi arah, kecepatan, dan status navigasi. Yang kedua, sistemnya akan diterima oleh transponder ice di kapal lain atau VTS darat. Yang ketiga itu informasi ditampilkan di dalam layar suatu sistem dengan terperinci. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada aplikasi VTS. Aplikasi ini itu didesain untuk melakukan monitoring posisi kapal secara real time menggunakan layanan komunikasi satelit PT Putra Telekomunikasi Indonesia. Keunggulannya adalah dapat real time mengetahui posisi kapal. Yang kedua, teknologi visa dari PT Putra Telekomunikasi Indonesia. Terdapat fitur yang ada di dalam sistem tersebut. Yang keempat, menggunakan database tracking besar, itu bisa datanya bisa mencakup hingga tahunan. Yang kelima ada rangkuman perjalanan kapal 1 minggu ke belakang. Yang keenam adalah monitoring konsumsi bahan bakar dan penerima dan performa mesin. Next, please. Selanjutnya ada perangkat telekomunikasi, ada DSC, Digital Selective Scaling, dan radio pantai. Bisa di DSC sendiri merupakan Digital Selective Scaling, yaitu sistem pengiriman berita berbentuk teks yang digunakan untuk mengirim berita secara otomatis menggunakan sistem radio
VHF, FM, marine band, dan high frequency FM marine band. Teknik pengolahan digital DSC itu dikomunikasikan dengan penggunaan bandwidth receiver yang sempit dan menghasilkan sinyal yang bebas dari noise. Untuk komunikasi kapal ke kapal dan kapal ke darat atau sebaliknya. Channel yang digunakan adalah channel 70 VHF, FM, marine band, dan 2187,5 kHz pada MF atau HF. Jadi next. Selanjutnya adalah radio pantai. Radio pantai merupakan salah satu media komunikasi milik Kementerian Perhubungan. Nah, fungsi utamanya itu sebagai sarana koordinasi dan mediator distribusi informasi, khususnya terkait dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal. Radio pantai digunakan untuk komunikasi dengan petugas syah bandar. Radio pantai ini memiliki transmitter dan receiver yang diletakkan terpisah karena daya yang digunakan besar, yaitu sekitar 1 kilowatt sehingga rentan terhadap interferensi. Sarana koordinasi dan untuk selanjutnya ada transmitter menggunakan sistem komunikasi duplex pada band frekuensi HF, perangkat receiver menggunakan UHF untuk berkomunikasi dengan radio kecil. Jadi next. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah serta presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi next. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga atas partisipasinya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada sesi berikutnya. Oke, bagus presentasinya. Oke, mulai untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan dibuka untuk sesi tanya jawab. Selamat pagi Bu Ari dan teman-teman yang sedang presentasi. Saya Hanifa Fida mau bertanya. Di sini kan tadi dijelaskan ada VTS ya, Vessel Traffic System, yang merupakan aplikasi yang tadi itu didesain untuk memonitoring kapal secara real time. Nah, apakah VTS sendiri itu tersedia di semua kapal? Kalau iya berarti kemungkinan KRI Nanggala yang kemarin tenggelam tuh berarti juga ada gitu apa gimana? Kalau misalkan VTS itu bisa memonitoring secara real time, kenapa kok untuk kasus KRI Nanggala yang tenggelam kemarin itu kayak membutuhkan waktu gitu loh, nggak langsung tahu letaknya di mana. Padahal kan VTS ini klaimnya secara real time seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fida atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Gerda. Saya Gerda mau bertanya. Di bagian ini kan dijelaskan mengenai beberapa teknologi terbaru, salah satunya HAT, dengan potensi HAT sebagai alternatif sistem komunikasi yang memiliki kelebihan dibandingkan sistem satelit tersebut. Apakah tidak bisa diterapkan implementasinya di Indonesia? Lalu bagaimana sistem kerja dari HAT itu sendiri sehingga bisa dikatakan lebih baik daripada satelit? Sekian pertanyaan, terima kasih.
Terima kasih Giada. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Oh, Putri, apakah suara saya terdengar? Terdengar Divya. Ya, Put, ini saya mau tanya. Kan tadi juga dijelaskan tentang komunikasi di laut ya. Itu kan juga ada kabel laut. Dan kemarin itu ada berita kalau ada gangguan di kabel lautnya Indonesia, ada jalur Sulawesi, Maluku, Papua, dan itu katanya itu punyanya Telkom dan putus. Terus saya mau tanya gimana langkah-langkah untuk perbaikan kabel laut tersebut agar komunikasinya bisa berjalan lagi seperti semestinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Divya. Mohon maaf Bu, hari ini boleh kami tampung 3 pertanyaan dulu biar kami diskusikan untuk jawaban. Iya Putri. Ya, izin minta waktu 10 menit ya Bu.